Aspal Jakarta jam 5 sore bukan hanya mengeluarkan uap panas, tapi juga amarah yang terpendam di balik klakson yang bersahut-sahutan. Di perempatan itu, di antara kepulan asap knalpot yang menyesakkan dada, Galang berdiri tegak. Ia tidak membawa koran atau tisu, melainkan untayan bunga melati yang dibungkus daun pisang. Aroma bunganya kalah telak oleh bau bensin, namun Galang tak peduli. Matanya yang tajam tidak mencari sembarang pembeli. Ia hanya menatap satu arah, menunggu lampu berubah merah, menanti sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang selalu lewat di jam yang sama. Di saku celana sekolahnya yang sudah menguning, ia menyimpan sebuah rahasia yang beratnya melebihi beban hidupnya. Di dalam mobil sedan hitam itu, Pak Baskoro mencengkeram kemudi dengan buku jari yang memutih. Setiap kali lampu lalu lintas berubah menjadi warna merah di perempatan ini, jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar. Ia selalu melihat anak laki-laki itu, si penjual bunga, dengan tatapan yang menghujam. Pak Baskoro selalu mengalihkan pandangan, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, atau mengganti kanal radio. Baginya, kehadiran Galang adalah pengingat akan luka lama yang ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan kekayaan dan kesuksesan. Ia membenci Melati, ia membenci perempatan ini, tapi entah mengapa, kakinya selalu menuntunnya melewati jalur yang sama setiap hari. Kehidupan Galang tidaklah mudah. Setelah bel sekolah berbunyi, saat teman-temannya pergi ke warnet atau lapangan bola, ia bergegas pulang untuk menemui Ibu Rahayu. Ibunya duduk di kursi kayu tua, di teras rumah petak mereka yang lembab, jemarinya dengan telaten merangkai kuncup-kuncup melati. "Masih menunggu mobil itu, Nak?" tanya Ibu Rahayu dengan suara parau. Galang hanya mengangguk pelan sambil membantu memasukkan bunga ke dalam kemasan. Ada kesedihan yang mendalam di mata ibunya, sebuah kerinduan pada sosok ayah Galang yang telah tiada. Galang berjanji dalam hati, ia tidak akan berhenti sampai urusan yang belum selesai itu benar-benar tuntas. Hari itu, hujan turun sangat deras, mengubah jalanan menjadi sungai abu-abu yang suram. Galang tetap berdiri di sana, bajunya basah kuyup hingga menempel di kulit, tapi melati di tangannya tetap ia jaga agar tidak rusak. Lampu merah menyala. Mobil sedan hitam itu berhenti tepat di sampingnya. Kali ini, Galang tidak hanya diam. Ia melangkah mendekat, mengetuk kaca jendela yang gelap itu dengan perlahan namun pasti. Pak Baskoro di dalam sana merasa sesak. Ia ingin sekali menginjak gas dan pergi, tapi rasa bersalah yang selama 10 tahun ini menghantuinya mendadak terasa lumpuh. Perlahan, kaca mobil itu turun, menampakkan wajah Pak Baskoro yang tampak sangat lelah. "Saya tidak beli bunga," suara Pak Baskoro dingin, mencoba menyembunyikan getaran di pita suaranya. Namun Galang tidak menyodorkan dagangannya. Ia justru merogoh saku celananya yang basah dan mengeluarkan sebuah amplop plastik transparan berisi secari kertas yang sudah kusam dan berwarna kecoklatan. "Ini bukan untuk dijual, Pak. Ini milik Bapak. Ayah saya menyimpannya sampai hari terakhirnya," kata Galang dengan suara yang tetap tenang di tengah gemuruh hujan. Pak Baskoro terpaku. Ia mengenali tulisan tangan di amplop itu. Ingatannya melesat kembali ke malam nahas 10 tahun lalu, saat ia mengemudi dengan arogan dan mengubah hidup sebuah keluarga dalam sekejap mata. Setelah memberikan amplop itu, Galang tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan berjalan menembus hujan, meninggalkan Pak Baskoro yang termangu di tengah kemacetan. Di dalam mobil, Pak Baskoro membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sebuah surat pendek dan foto kecil seorang pria berseragam sopir yang sedang tersenyum. Surat itu berbunyi, "Pak Baskoro, saya tahu Bapak tidak sengaja. Tolong jangan hukum diri Bapak selamanya. Anak saya Galang akan tumbuh menjadi orang baik. Saya sudah memaafkan Bapak sebelum saya menutup mata." Air mata Pak Baskoro tumpah seketika, luruh bersama rasa benci yang selama ini ia pelihara terhadap dirinya sendiri. Keesokan harinya, Galang tidak pergi ke lampu merah. Ia duduk di warung kopi kecil dekat sekolahnya, menatap aspal yang masih basah. Ibu Rahayu menghampirinya, membawakan segelas teh hangat. "Sudah kamu berikan?" tanya ibunya lembut. Galang mengangguk. Ia merasa sebuah beban raksasa yang selama ini bertengger di bahunya baru saja menguap ke udara. Ayahnya selalu mengajarkan bahwa dendam adalah api yang hanya akan membakar diri sendiri. Dengan memberikan surat itu, Galang tidak hanya membebaskan Pak Baskoro, tapi juga membebaskan dirinya dan ibunya dari bayang-bayang masa lalu yang pahit. Kini, aroma melati itu terasa berbeda, terasa seperti kedamaian. Namun, kejutan belum berakhir. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan warung kumuh itu. Pak Baskoro turun, tapi kali ini penampilannya berbeda. Ia tidak memakai jas formal, hanya kemeja sederhana. Ia berjalan mendekati Galang dan Ibu Rahayu, dengan langkah yang tidak lagi ragu.
Orang-orang di warung memperhatikan dengan heran seorang pria kaya berdiri di tempat yang tidak semestinya. Pak Baskoro menunduk dalam sebuah gestur penghormatan yang tidak pernah ia lakukan pada siapapun selama bertahun-tahun. "Terima kasih," bisiknya dengan suara serak. "Terima kasih karena telah membiarkan saya tetap hidup setelah apa yang terjadi." Pak Baskoro mengajak mereka duduk. Ia bercerita bagaimana selama 10 tahun ia melarikan diri dari kenyataan dengan terus bekerja, namun setiap kali melewati perempatan itu, ia seperti melihat hantu masa lalunya. Ia mengira Galang berdiri di sana untuk menuntut balas atau meminta uang haram sebagai ganti rugi nyawa. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak itu berdiri di sana hanya untuk mengantarkan pengampunan. "Ayahmu adalah orang paling mulia yang pernah aku temui, Galang," ujar Pak Baskoro sambil menggenggam tangan Galang. "Aku tidak bisa menggantikan sosoknya, tapi izinkan aku memastikan bahwa tangan yang merangkai melati ini bisa meraih masa depan yang lebih tinggi." Akhirnya, perempatan lampu merah itu tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan bagi siapapun. Galang tetap bersekolah, tapi kini ia tidak perlu lagi berdiri di bawah terik matahari untuk mencari perhatian sebuah mobil hitam. Pak Baskoro sering berkunjung ke rumah petak mereka, bukan sebagai donatur yang sombong, melainkan sebagai seorang sahabat yang sedang belajar tentang arti keikhlasan. Di teras rumah, Ibu Rahayu masih merangkai melati, tapi kali ini melati itu bukan untuk dijual di jalanan, melainkan untuk menghiasi meja tamu di kantor Pak Baskoro. Sebagai pengingat bahwa di balik kemacetan hidup yang paling parah sekalipun, selalu ada ruang untuk saling memaafkan dan memulai kembali.